Bincang Medika melalui telepon di 031 5624 555, kemudian ya di 055 3009 Nanti ini juga live streaming ya di RSI Ayani Mitra Muslim. Anda untuk yang punya akun YouTube, kemudian juga media sosial, silakan langsung follow ya untuk di RSI Ayani. Nah, di pagi hari ini kita insya Allah sudah terhubung bersama Ibu Ainun Mufidah SSC, narasumber kita bicara tentang persiapan persalinan di rumah sakit pada era pandemi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol di pagi hari ini ya, setelah ada sedikit persiapan teknis gitu di awal. Dan berbicara tentang persiapan persalinan di rumah sakit di era pandemi. Nah, kalau tentang persalinan sendiri di kabarnya untuk ibu-ibu yang ada, maksudnya yang ditangani di RSI Ayani seperti apa selama ini Bu, selama pandemi? Ya, siap. Jadi untuk ibu-ibu bersalin di rumah sakit Islam, persiapannya sebaiknya ibu itu menentukan bagaimana kondisi kehamilannya selama ini. Jadi makanya dibutuhkannya kontrol teratur rutin oleh dengan provider, bisa bidan ataupun dokter spesialis kandungan, itu untuk menentukan kondisi kehamilannya baik-baik saja, baik ibu maupun janinnya. Bila kehamilannya baik-baik saja, kita lakukan screening COVID. Jadi adakah ibu ini mengalami keluhan yang mengarah ke arah COVID ya. Terus ada beberapa pemeriksaan yang untuk menentukan ibu ini dengan COVID atau tidak gitu. Bila ibu ini lahir dengan COVID, sebaiknya ibu bersalin memilih di rumah sakit yang menangani rujukan COVID. Seperti itu. Jadi kalau persiapan untuk para ibu-ibu bersalin itu satu menentukan di mana resikonya gitu. Kalau misalkan ibu dan bayi baik, monggo boleh memilih persalinan secara normal di mana yang ibu kehendaki. Yang jelas ibu meyakini terhadap provider yang akan menolong. Gitu. Provider juga support dengan apa yang diharapkan ibu bersalin seperti itu. Di kami di Rumah Sakit Islam Surabaya menangani persalinan baik normal maupun sesar. Jadi di kita dipilah. Jadi saat ibu mau melahirkan, begitu masuk ke Ponek, kalau kita ya pintu masuknya mau melahirkan itu di Ponek, itu kita lakukan screening. Screening untuk COVID. Kalau ibu dengan non-COVID, artinya tanda-tanda COVID-nya negatif, kita masukkan di kamar bersalin ruang taif lantai 2. Di sana memang sudah menjadi zona green zone, jadi bebas COVID, baru ibu kita tolong di sana. Seperti itu. Baik normal maupun sesar, semuanya ada di sana. Gitu. Berarti sangat penting sekali untuk sebuah keluarga yang maksudnya suami dan istri benar-benar mencari provider atau rumah sakit yang bisa, maksudnya yang dikenali, kemudian juga yang terpercaya, yang memang bisa membantu dengan baik proses persalinan yang gitu ya. Siap, iya betul. Karena psikologi sangat penting perannya untuk membantu memperlancar proses persalinan. Bayangkan kalau kita tidak mengenal provider itu, sehingga kita kan belum nyaman ya dengan provider yang akan menolong kita. Itu memang angka keberhasilannya beda dengan memang kita sudah intens, kontrol, terus memang sudah yakin dengan provider yang akan membantu kita. Nah, itu insya Allah memperbesar keberhasilan proses persalinannya, terutama yang normal. Kalau sesar sih mungkin hanya mempersiapkan mental bagaimana menghadapi sesar gitu ya. Tapi kalau lahir normal itu butuh proses gitu, dimana prosesnya ya memang luar biasa, cukup dibutuhkan persiapan mental yang luar biasa juga. Gitu. Terus di Rumah Sakit Islam ini juga tidak hanya memperhatikan dari sisi pasien, kita juga memperhatikan dari sisi pendamping persalinan. Boleh memilih suami atau orang tua yang diharapkan si pasien. Nah, itu juga kita lakukan screening. Jadi nanti diharapkan setelah masuk di kamar bersalin itu memang safety semua. Jadi untuk kebaikan kita semua. Jadi nanti bayi yang akan lahir pun tidak beresiko terpapar. Jadi misalkan pasiennya di screening tetapi penjaganya tidak di screening, sedangkan COVID ini ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala, tetapi di tubuhnya mengandung virus dan
itu tetap bisa menularkan, kan sangat kasihan sekali si baby yang mau keluar itu gitu. Terutama seperti itu. Jadi kita safety ke semua. Pasiennya safety, bayi yang mau keluar juga safety, petugas yang menolong juga safety. Demi kebaikan semua, makanya itu yang perlu di screening tidak hanya pasiennya tetapi pendampingnya juga perlu di screening. Di Rumah Sakit Islam di era pandemi seperti itu. Baik. Kemarin itu ada yang masuk pertanyaan ke redaksi karena kita sudah tahu ya kalau kita mau ngobrol bersama Rumah Sakit Islam Ahmad Yani begitu tentang persalinan. Nah ini ada yang menanyakan apakah ketika di screening kemudian hasilnya negatif saya nggak jadi ditolong untuk melahirkan. Ternyata kan sudah terjawab tidak seperti itu ya Bu. Iya, tidak seperti itu. Kalau hasilnya negatif pasti kita tangani. Oke. Kalau hasilnya positif maksudnya ketika positif COVID juga tidak perlu khawatir begitu karena ada penanganan juga yang Iya, siap. Jadi pasti nanti kita tangani sesuai kondisi ibu masing-masing ibu itu. Setiap ibu kan kondisinya berbeda-beda. Nah, kemudian kalau bicara tentang persalinan, ini tadi ada sebuah penelitian begitu yang kami bacakan, kutipan dari redaksi kami, ada penelitian dari Universitas di London, begitu, yang menyampaikan bahwa perempuan yang melahirkan di masa pandemi, sekitar 47,5%-nya ini rentan mengalami gangguan mental, begitu, maksudnya depresi dan lain sebagainya. Nah, fakta-fakta seperti ini Bu kalau melihatnya seperti apa sih Bu? Jadi prinsipnya orang mau melahirkan itu memang perlu memberdayakan diri, artinya perlu cari tahu, cari ilmu bagaimana sih proses persalinan itu, begitu. Karena begitu butuhnya persiapan persalinan itu, jadi tanpa era pandemi pun sebetulnya juga cukup mengganggu mental bagi para perempuan kalau tidak siap terutama gitu. Apalagi di era pandemi, jadi nambah gitu kan, jadi satu, stres tentang proses persalinannya itu sendiri. Yang kedua, dengan era pandemi, jadi ada tambahan stresor gitu. Jadi sebetulnya tidak usah takut. Jadi yang pasti di rumah sakit pasti melakukan beberapa pemeriksaan untuk menentukan ibu ini COVID atau tidak. Kalaupun toh COVID, pasti kita memberikan pelayanan yang untuk agar ibu dan bayi aman, sehat. Tetap seperti itu prioritasnya gitu. Jadi nggak usah khawatir, nanti tetap aja kalau mau melahirkan datang aja ke RSI Ayani Surabaya, nanti kita pasti memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Nah itu mitra muslim ya, Anda tidak perlu khawatir. Jadi ada banyak hal ya, sebenarnya sebelum melahirkan pun ada sesi konsultasinya juga boleh kan Bu ya? Boleh, silakan. Tahu lagi tentang provider, maksudnya untuk rumah sakit ya membantu persalinan agar lebih yakin lagi. Biasanya kan ada juga beberapa kelas-kelas persalinan yang dipersiapkan gitu ya Bu ya. Ada program apa saja biasanya? Kalau di RSI ini kita biasanya ada program yoga hamil gitu. Jadi dari situlah memberdayakan ibu hamil agar mendukung proses persalinan normal berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi dari situ kita bisa berbincang dengan antar para ibu kan. Kalau di program yoga hamil kan pasti bertemu dengan beberapa ibu hamil gitu ya. Di situ bisa saling curhat gitu, apa yang dikeluhkan, apa yang ini. Jadi nanti kita bisa sama-sama tahu, berbagi pengalaman di situ. Nah, kelas kita sementara seperti itu. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lebih detail, boleh dipertanyakan di saat kontrol pada provider yang menangani, misalkan dokter kandungan atau bidan yang memeriksa. Nah, mitra muslim, Anda selain bisa dengarkan perbincangan kita di pagi hari ini melalui Suara Muslim Radio Network, Anda juga bisa ya untuk subscribe serta melihat langsung di live streaming di Klat RSI Surabaya Ayani. Gitu. Benar ya Bu ya? Siap, harus di subscribe, like, comment, dan share nih. Baik. Dan kalau bicara lebih lanjut tentang ini Bu, persiapan ya, maksudnya benar sih, maksudnya kalau mau melahirkan, sebenarnya saya tuh sering ya, maksudnya ngobrol dengan para ibu-ibu yang lain.
ketika bicara tentang proses melahirkan, betapa kenangan-kenangan melahirkan itu biasanya kalau anak pertama, kedua pasti kan selalu beda. Jadi bikin deg-degan gitu setiap kali akan melahirkan. Dan juga apalagi untuk ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan, untuk anak pertama maksudnya. Apalagi didapatkannya anugerah Allah itu hamilnya di masa pandemi. Banyak yang curhat kemudian saya ini sebenarnya suka, maksudnya bersyukur, alhamdulillah gitu ya, hamil di masa pandemi. Cuma ketika membicarakan tentang perkembangan janinnya dan lain sebagainya, apalagi proses persalinannya, itu yang bikin stres sendiri begitu. Nah, untuk para ibu-ibu yang masih berpikiran seperti itu, apakah bisa mengganggu janin yang kemudian sedang dikandung sehingga tidak, maksudnya mengganggu dan lain sebagainya, atau seperti apa sih Bu? Mungkin ada pesan ya agar menenangkan hati para ibu yang akan melakukan persalinan di masa pandemi. Jadi tipsnya sama, setiap ibu hamil memang tidak boleh stres, karena stres itu akan mengganggu proses pertumbuhan janin gitu ya. Jadi memang kita harus, manajemen stresnya harus bagus. Jadi makanya itu kalau kontrol apa yang dikeluhkan, apa yang dialami, silahkan aja dikeluhkan gitu, sehingga kita bisa kasih solusi gitu ya. Jadi sebetulnya wajarlah, manusiawi sekali orang stres saat hamil pertama di era pandemi, ya itu sangat manusiawi sekali, tidak apa-apa. Itu suatu proses, ya. Yang jelas itu, yang penting itu stresnya tidak semakin dalam dan berkepanjangan, ya itu. Jadi makanya itulah perlu konsultasi. Nanti kalau misalkan stresnya tingkat yang ringan saja, mungkin hanya kita kasih wawasan, kita kasih sedikit pengetahuan, itu sudah cukup bagi mentalnya untuk memperbaiki stresnya, akhirnya tidak berkepanjangan atau semakin dalam stresnya gitu. Cuman kalau misalkan nanti stresnya ternyata di tingkat yang sudah perlu dikonsulkan, nah itu nanti juga kita juga di sini bisa mengkonsultasikan ke, bisa ada psikolog, bisa ada kalau sampai ke membutuhkan psikiatri, ya di sini juga ada di Rumah Sakit Islam gitu. Seperti itu ya, saya sambil baca untuk mitra muslim yang sudah mengirimkan pesan di 0855 dan Anda juga bisa yang mitra muslim telepon di pagi ini 031 5624 555. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oh ya, ini untuk pertanyaan tentang administratif mungkin lebih, nanti saya kasih kontaknya ya, Rumah Sakit Islam Ayani seperti apa. Oke, ini ada yang bertanya, Bu Linda di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung Ibu. Mungkin bisa disampaikan dan dijelaskan kebutuhan detail dari ibu hamil menuju proses persalinan yang perlu disiapkan di masa pandemi, Bu. Apakah sama biasanya kan? Kalau saya dulu ketika mau melahirkan ya ada tas khusus yang disiapkan, nanti waktu ketika terjadi kontraksi siap gitu ya untuk proses. Kalau di masa pandemi ini apakah ada tambahan-tambahan atau seperti apa? Kalau persiapan secara apa aja yang harus dibawa tidak ada bedanya ya. Yang berbeda itu nanti pemeriksaan tambahan gitu. Jadi pemeriksaan tambahan di era pandemi ini kita perlu memastikan, dari memastikan itu butuh beberapa pemeriksaan. Contoh rapid swab antigen, foto torak, periksa darah lengkap. Nah, itu untuk bagi ibu-ibu yang penjaminnya umum pasti ada sedikit lebih dari estimasi yang biasanya yang ada di kita, misalkan estimasinya sebelum pandemi berapa, ya itu sedikit selisih, sedikit aja sih gitu. Seperti itu. Itu bagi ibu-ibu yang berbayar umum gitu. Tapi itu kan semua untuk safety ibu, bayi yang akan dilahirkan, seperti itu. Sebenarnya kalau ditanya persiapan di masa pandemi yang harus ditambah adalah persiapan mental kita ya. Iya, betul. Mungkin. Dan kalau untuk biaya dan lain sebagainya, boleh diinformasikan nggak sih? Soalnya kan kita harus siap-siap masalah biaya juga ya. Maksudnya apakah berbeda antara pandemi dan tidak? Atau justru ada banyak program dari pemerintah atau dari rumah sakit yang menyediakan bantuan khusus? Gitu. Jadi yang ini sekilas saja ya, nanti untuk lebih detailnya untuk administrasinya bisa menghubungi kontak person kami. Kalau di era pandemi ini pemerintah hanya memfasilitasi yang memang betul-betul tegak diagnosa COVID gitu. Jadi kalau misalkan kita ibu hamil belum terkonfirmasi COVID, sedangkan terkonfirmasi itu kan butuh pemeriksaan.
Nah, di saat pemeriksaannya itu mengatakan negatif, artinya kita tidak bisa ngeklaim ke pemerintah gitu. Kalau misalkan memang terkonfirmasi, nah itu nanti kita rawat di ruang isolasi, ya itu bisa ditanggung pemerintah, Kemenkes seperti itu. Tetapi kalau misalkan screeningnya itu nanti hasilnya negatif, berarti kan tidak bisa diklaimkan. Nah itu biayanya lebihnya di situ. Tapi jangan khawatir, untuk ibu-ibu dengan penjamin BPJS aman-aman saja. Oke. Aman dan nyaman insya Allah. Iya, insya Allah. Islam Surabaya Ahmad Yani. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Linda tadi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, tidak mau disebutkan namanya, dari Surabaya, tapi berkaitan dengan, kalau tadi sempat disampaikan pemilihan proses persalinan ini kan terserah dari pasiennya, antara normal dan sesar. Apakah ada saran selama pandemi, sebaiknya apakah memilih sesar begitu atau seperti apa? Untuk ibu-ibu yang terkonfirmasi memang disarankan sesar. Tapi kalau misalkan ibu-ibu yang bebas, non-COVID, ya enggak ada bedanya, enggak apa-apa, bisa lahir normal gitu. Begitu. Jadi intinya kan saat ibu itu dinyatakan positif COVID itu, bagaimana caranya si bayi itu tidak terlalu dekat dengan ibu juga. Misalkan tidak perlu dilakukan IMD, seperti itu. Kalau misalkan baik-baik saja semua kan, walaupun lahirnya normal, sesar, pasti kita lakukan IMD. Jadi inisiasi menyusui dini, begitu ibu bayi lahir, begitu bayi keluar dari tubuh ibu, bayi tetap kita letakkan di dada ibu. Itu namanya IMD. Nah, karena COVID, misalkan terkonfirmasi COVID, ya minimal tidak terlalu dekat dengan ibu. Tapi apakah tidak boleh memberi ASI? Boleh, tapi protokol kesehatan harus jalan dengan tepat gitu. Sering cuci tangan, selalu bermasker, seperti itu. Jadi ASI tetap dibutuhkan pada bayi karena ASI zat kekebalannya sangat tinggi. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan tentang hal yang mirip-mirip dengan itu ya. Dan saya juga tidak tahu ini ya, beliau menyampaikan seperti ini. Mitos atau fakta, ibu yang terkonfirmasi COVID bayinya pasti juga COVID. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena jelasannya Bu. Karena penularan COVID itu terutama dari airborne, jadi dari nafas, dari kita ini, makanya ibu kan kenapa harus bermasker terus gitu. Gitu. Jadi penelitiannya belum ada yang berbicara bahwa COVID menular melalui plasenta, itu belum kuat. Ya gitu. Jadi kenapa belum tentu ibu yang terkonfirmasi saat diperiksa bayinya COVID, apalagi terjaga saat begitu bayi keluar dari badan ibu, betul-betul ibunya tidak pernah lepas dari masker, saat kontak dengan bayinya juga kalau tidak pas NTI juga tidak sering kontak dengan bayi, ya mungkin prosentasenya juga angka penularannya juga sama seperti yang lain gitu. Alhamdulillah yang terpenting dari sini kita juga akhirnya tahu ini Bu, bahwa tadi khususnya tentang masalah ASI juga ya. Kan setelah persalinan pasti yang kewajiban seorang ibu kepada anaknya memberikan ASI begitu kan. Nah ini ketika terkonfirmasi positif ternyata masih diperbolehkan dan masih bisa. Memang karena bayi membutuhkan ASI dan masih dibolehkan untuk menyusui begitu ya Bu ya? Iya. Tergantung rumah sakit, kondisi rumah sakit. Artinya begini, kalau misalnya rumah sakit itu fasilitasnya belum bisa jadi satu antara bayi sama ibu, nah itu bisa diperah. Jadi ASI-nya tetap diberikan, tetapi dengan diperah, seperti itu. Kalau misalkan bisa memfasilitasi mungkin boleh, tapi dengan cuci tangan, masker, harus protokol kesehatannya harus betul-betul dijalankan. Seperti kalau itu. di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani sudah difasilitasi untuk ke sana ya? Kalau isolasinya sudah difasilitasi, cuman untuk bayinya kalau langsung ASI ke ibunya belum bisa. Jadi bayi masih dirawat khusus di ruangan khusus di ruang zam-zam. ASI ibu boleh diperah dan kita kasihkan ke bayinya. Sebelum memerah pun juga protokol kesehatannya harus benar. Sebelum memerah ASI harus cuci tangan, masker tetap terpakai, baru kita memerah ASI-nya, memompa ASI-nya. Allah ya, perjuangannya seorang ibu melahirkan di masa pandemi memang luar biasa. Dan juga terima kasih untuk rumah sakit yang sudah menyediakan pelayanan yang sehingga membuat
benar-benar nyaman para ibu yang akan melahirkan ini. Baik, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya Bu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan mitra Muslim, Anda masih bisa untuk bergabung di Bincang Medika pagi ini bersama Rumah Sakit Islam Surabaya. Yani, Anda bisa telepon di 031 5624 555, kemudian untuk WA di 0855 3009 38 mitra Muslim. Sekali lagi jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like, comment, dan share YouTube-nya dari Diklat RSI Surabaya Ayani Kapling. Anda sudah subscribe belum? Kalau sudah subscribe Suara Muslim TV, ini juga wajib subscribe Diklat RSI Surabaya Ayani. Karena kita juga lagi live streaming di sana. Ya, Adam dan Jihan sudah lulus SMP. Bisa nggak ya kita pilih sekolah terbaik sesuai bakat dan minat mereka? Bisa dong, Bu. Mereka pengen lulus terus mandiri gitu loh ya. Sangat bisa. Kok bisa-bisa terus sih ya? Mereka kreatif. Satunya suka multimedia, satunya pinter masak, pengen jadi chef. Tapi ibu pengennya kita pilih sekolah yang islami. Nah, sangat bisa itu, Bu. Kita pilih saja SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Bisa hebat, siap kerja, bisa kuliah, dan wirausaha, serta berkarakter. Lumajang, tren kasus COVID-19 naik, Satgas Lumajang siapkan 260 bed isolasi di 7 rumah sakit. Warta lengkapnya Ki Christian. Mitra Muslim, angka penularan COVID-19 di Jawa
ada yang menanyakan tentang persalinan di masa pandemi begitu ya. Tadi sempat disampaikan ada kelas yoga yang diadakan di RSI Ayani. Apakah, oh ya, ini pertanyaannya untuk usia berapa, maksudnya untuk ibu usia berapa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan olahraga ketika masa persalinan, ketika masa kehamilan gitu ya, mungkin maksud beliau ini. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab aja. Halo? Iya, iya, halo. Bisa didengar silakan. suara saya? Jadi langsung saya jawab aja ya. Sebetulnya ibu hamil baik trimester 1, 2, 3 tetap membutuhkan olahraga. Hanya saja olahraganya kita sesuaikan kondisi ibu itu. Gitu. Bila di trimester 1 olahraganya ya tidak sama dengan olahraga yang di trimester 3. Artinya yoga yang dikerjakan di trimester 1 sama 3 nanti ada tambahan. Seperti itu. Kalau yang di trimester 3 ini kan fokus untuk memperlancar peredaran darah dan relaksasi otot-otot yang membantu saat proses persalinan. Nah, itu aja sih tambahannya. Jadi semua kehamilan di trimester berapapun butuh olahraga. Seperti itu. Hanya saja kalau misalkan sudah trimester 3, ini olahraganya ada plusnya. Plus untuk persiapan melahirkan. Seperti itu. Melahirkan proses bersalin butuh energi yang sangat kuat ya. Iya. Butuh kesehatan seorang ibu. Apalagi di masa pandemi kan kita banyak ya diajak untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga. Ini tambah-tambah lagi ya Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk masalah nutrisi dan lain sebagainya mungkin ada juga pesan kepada para Jadi, ibu. jadi prinsipnya ini kan di era pandemi ini makanan yang dimakan harus bergizi, istirahatnya harus cukup, ditambah dengan olahraga. Itu adalah tips untuk meningkatkan imun. Sementara ibu hamil juga tetap butuh itu, tidak COVID pun tetap butuh beberapa hal itu gitu. Jadi menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi untuk tidak di era pandemi atau tidak di era pandemi. Hanya yang perlu diperhatikan buat ibu-ibu hamil sebetulnya justru membatasi keluar rumah. Jadi mobilitasnya juga dibatasi. Kalau tidak perlu banget, ya tidak usah keluar. Seperti itu kan, itu meminimalisir kontak dengan orang lain. Tuh, jadi menjaga jaraknya biar dapat itu lebih aman untuk menjaga ibu hamil terpapar COVID. Cuci tangan pasti, pakai masker pasti. Nah, menghindari kerumunan. Nah, itu juga untuk ibu hamil sangat penting sekali gitu. Jadi kenapa untuk ibu hamil kalau era COVID yang sangat tinggi begini kan ketemu provider itu kan juga bikin janji, itu artinya biar kita bisa kondisikan gitu di tempat periksa itu diusahakan jangan sampai datangnya berjubel bersamaan. Nah, seperti itu kan. Jadi kita bisa atur gitu sehingga ibu itu datang di tepat saat beliau kontrol, misalkan di jam berapa ibu datang. Nah, itu sangat penting diatur seperti itu untuk menghindari kerumunan. Alhamdulillahnya untuk di RSI Ayani ini Mitra Muslim kan tadi sudah disampaikan ya, moving from traditional to digital. Jadi kalau lihat di webnya itu sangat lengkap sekali untuk bisa mengatur jadwal, kemudian konsultasi dan lain sebagainya, informasi dokternya juga semuanya lengkap ya Bu. Jadi kita bisa benar-benar datang ke rumah sakit itu nyaman, alurnya juga pasti akan di-guide kan ya, untuk tidak terjadi kerumunan seperti yang sempat disampaikan oleh Bu Ainun tadi begitu ya. Iya. Oke. Dan untuk kontaknya Mitra Muslim via WA-nya, ini Anda bisa langsung loh WA dari WA RSI Ayani di 0821 3322 2246. Atau langsung juga Anda bisa klik ya lengkap di rsisurabaya.com. Seperti itu untuk semua informasinya tentang berbagai macam hal yang memang sesuai dengan kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kembali pada persalinan yang memang harus disiapkan, apalagi di masa pandemi ini, Bu. Sebenarnya pemilihan, tadi kan sempat disampaikan pemilihan untuk proses persalinan itu memang benar-benar harus dipikirkan begitu, sesuai dengan kesehatan. Nah, ini kalau di masa pandemi, apakah check up-nya menambah, maksudnya butuh check up lebih rutin lagi atau seperti apa untuk ibu yang sedang
Sebetulnya ibu hamil sendiri tidak era pandemi pun butuh screening ya, screening untuk ibu ini ada infeksi HIV atau tidak, ibu ini mengalami infeksi hepatitis atau tidak, walau tanpa keluhan gitu. Hanya bedanya di era pandemi, ibu ini biasanya butuh pemeriksaan swab antigen, foto torak, sama pemeriksaan DL. Itu aja. Jadi tambahannya cuma itu. Untuk memastikan ibu ini terpapar atau tidak, menderita COVID atau tidak, karena tidak selalu harus berkeluhan, kadang-kadang tidak ada keluhan pun ternyata virusnya masuk di tubuh seperti itu. Kalau apalagi ada keluhan, nah jelas malah justru lebih lengkap lagi nanti pemeriksaan ke arah COVID-nya, biar nanti kita bisa memilah lebih tepatnya dirawat di ruang yang mana ibu hamil ini, seperti itu. Seperti itu ya mitra muslim, dan memang kita memang diri sendiri itu kadang punya insting kalau lagi gak enak badan, sakit dan sebagainya. Cuma kalau masalah tentang bayi yang sedang kita kandung kan harus membutuhkan ahlinya begitu ya. Ada baiknya ketika ada keluhan ataupun tidak, tetap kita periksakan agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk calon anak kita begitu ya, yang akan lahir di dunia. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan setelah kita menuju ke time pengingat duha terlebih dahulu ya Bu. Dan mitra muslim juga masih kita undang untuk bergabung. Silakan mitra muslim, Anda bisa langsung telepon di 031 5624 555, kemudian untuk WA-nya di 0855 Jangan lupa juga untuk subscribe di Klat RSI Surabaya Ayani mitra muslim. Di sana Anda bisa langsung melihat live streaming siaran kita di pagi hari. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup, yaitu puasa 3 hari, sholat duha, dan tidak tidur sampai aku sholat witir. Hadis riwayat Muslim. Muslim ada waktu di studio dan maju waktu Indonesia Barat. Sempatkan waktu sholat sunnah. Semoga Allah memudahkan dan memberkati setiap langkah kita. Saat ini Surabaya, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, SMAMDA. SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, SMAMDA, dengan visi menjadi sekolah Islam, modern, dan berprestasi. SMAMDA dilengkapi dengan beragam fasilitas menarik, kelas program internasional, dan memiliki sertifikasi internasional, partnership dengan sekolah dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Sistem dual dengan sekolah-sekolah di Singapura, Malaysia, China, Taiwan, Australia, dan Belanda, juga menjalin kerjasama dengan sekolah di Turki, Madinah, Makkah, sekaligus umroh, memiliki 52 ekstrakurikuler cabang olahraga, seni, bahasa, hafiz Al-Quran, dan masih banyak lagi. SMAMDA juga menyediakan boarding dengan program unggulan, akan dibangun gedung baru 8 lantai, dan difasilitasi dengan sport center, fitness center, kolam renang, dan ruang pertemuan, serta memiliki segudang prestasi nasional dan internasional. SMAMDA membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Informasi lebih lanjut, hubungi 031 502 1314 atau ppdb.smamda.net atau datang ke Jalan Pucang Anom 91 Surabaya. SMAMDA, excellent with character and achievement. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika. Bincang Medika. Islam Surabaya. You read, you hold, you speak. Moving from the internet digital. Dan langsung untuk Anda yang menanyakan kontaknya yang bisa dihubungi dengan RSI Surabaya Ayani dengan kampus dan bisa
0821 3322 2246. Sekali lagi 0821 3322 2246. Atau lebih, kalau ini saya banget ya, rekomen Anda untuk langsung klik di rsisurabaya.com. Di sana lengkap, dan kalau kita lihat fiturnya dari websitenya ini, insya Allah yang Muslim, insya Allah sangat memudahkan kita sebagai customer-nya ya dari RSI Surabaya. Untuk alamatnya, Anda sudah tahu belum? Sudah tahu ya tentunya, sangat mudah sekali untuk dicari di Jalan Ahmad Yani nomor 2-4 Wonokromo. Kemudian untuk teleponnya, telepon kantornya di 031 8284 505. 031 8284 505. Kemudian juga 506 dan juga 507 begitu. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya di RSI Ayani Mitra Muslim. Selain Anda follow IG-nya Suara Muslim, Anda follow IG dari RSI Ayani. FB dan Twitter juga sama, RSI Ayani. Baik, pagi ini kita masih bicara tentang persiapan persalinan di rumah sakit pada era pandemi COVID. Silakan Anda bisa langsung bertanya dan konsultasi bersama narasumber kita, Ibu Ainun Mufidah SSD. Silakan di 03156245555 untuk telepon, 03151245555. Untuk WA 0855 3938. Jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube Diklat RSI Surabaya Ayani. Sekali lagi Diklat RSI Surabaya Ayani. Subscribe juga karena kita lagi streaming Mitra Muslim pagi ini. Baik, kalau untuk pertanyaan berikutnya dari Mitra Muslim ini masalah sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan gitu ya, sekilas berkaitan dengan BPJS dan asuransi. Apakah bisa diterima di Rumah Sakit Islam Ayani? Tentu saja jawabannya bisa ya, proses persalinan dengan itu, Bu. Sangat bisa. Kita berbagai penjamin, bisa BPJS, bisa asuransi maupun umum. Seperti itu. Di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani melayani berbagai penjamin. Tuh. Oke, sangat memudahkan karena memang salah satunya membuat nyaman para pasien begitu ya, untuk memudahkan. Iya. Oke, dan untuk ini di luar tentang persalinan, untuk anak, maksudnya bayi, apakah juga untuk pelayanannya masih benar-benar disediakan khusus untuk di masa pandemi ini, Bu? Maksudnya mungkin dokter anak mungkin maksud beliau ya. Jadi yang jelas untuk anak, gitu. Apakah dirawat terpisah gitu maksudnya? Mungkin seperti itu ya. Karena di masa pandemi beliau mungkin khawatir terkait dengan. Jadi untuk ruang zam-zam memang sudah pasti safety dari zona merah gitu. Jadi artinya tidak sama dengan ruangan isolasi. Dan bayi-bayi yang lahir pun juga kita pilah. Jadi misalkan bayi ini lahir misalkan dengan ibu yang terkonfirmasi, yang jelas ya tidak disamakan dengan bayi yang lahir tanpa ibu tidak terkonfirmasi. Karena bagaimanapun yang bayi lahir dengan ibu yang terkonfirmasi, bayinya ini juga perlu di screening lebih jauh. Seperti itu. Tetap dibedakan. Tetap dibedakan. Jadi tetap aman dibedakan. Tetap aman. Anda bisa langsung ya membawa mungkin putra-putri yang sedang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, jangan khawatir. Dan soalnya memang beritanya semakin ke sini kan ada banyak kasus tambahan, apalagi juga ada mutasi virus yang kemudian membuat masyarakat panik lebih dulu. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita tahu informasinya, kemudian kita tetap jaga prokesnya, insya Allah kan aman juga ya Bu ya. Jadi yang paling penting prokesnya justru, jadi walaupun ada mutasi virus, tapi kalau kita tidak prokes ya itu yang berbahaya gitu, karena penularannya sama tetap aja penularannya seperti itu. Jadi makanya kita wajib bermasker, wajib jaga jarak, sering cuci tangan, itu selalu kita kerjakan. Hindari kerumunan, batasi mobilitas kalau tidak sangat penting, seperti itu. Untuk saat kontrol hamil ya sebaiknya memang tidak mengajak anak-anak yang sehat ke rumah sakit gitu. Baik. Dan kalau ke rumah sakit juga memang harus taat ya, apalagi mungkin ada lebih detail lagi,
saya tuh pernah tahu antara masker yang digunakan di jalan, di rumah sakit, maksudnya di tempat umum yang bukan area kesehatan itu berbeda begitu kan? Mungkin Ya. ada tips tentang hal itu? Kalau masker minimal kan pakai masker. Kalau kita untuk di rumah sakit, kalau merawat pasien yang terkonfirmasi, memang maskernya khusus gitu. Kalau hanya untuk preventif pencegahan, saya kira maskernya kain pun sudah cukup gitu. Atau mau pilih yang masker bedah seperti yang saya pakai ini sudah cukup. Seperti itu. Yang warna biru ya Mitra Muslim, kalau Anda penasaran maskernya Bu Ainun seperti apa, kunjungi di Diklat RSI Surabaya Ayani akun YouTube-nya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe. Karena bisa dilihat ya. Ya. Ini pertanyaan dari Bu Ayu di Sidoarjo, Bu. Berikutnya, di masa pandemi ini apakah lebih baik melahirkan di rumah sakit, Bu? Mungkin dalam tanda kutip diwajibkan begitu ya. Seperti apa? Bisa ditanggapi. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita harus tahu kondisi kita dan si baby yang kita kandung ini di kategori yang mana resikonya, seperti itu. Terus setiap ibu hamil, jadi dimanapun ibu hamil itu periksa, pasti wajib melakukan swab antigen. Nah, dari situ nanti kita memilah. Kalau kita terkonfirmasi ya wajib di rumah sakit yang merawat ibu hamil dengan konfirmasi COVID seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita ternyata screeningnya atau swab antigennya negatif dan kehamilannya terkategori resiko rendah, ya monggo boleh-boleh aja memilih provider misalkan di klinik atau di rumah bersalin, boleh-boleh saja, monggo. Yang penting tadi itu yang saya informasikan di awal kan, yang kita harus kenal dengan provider yang mendampingi kita. Itu nanti akan mempengaruhi proses keberhasilan melahirkan normal. Seperti itu. Untuk menjaga mental tetap sehat bagi para ibu hamil, terutama di masa pandemi ini, yang terbaik itu seperti apa? Mental yang jelas kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak belajar, semakin sering berkonsultasi, dari situ kan membuka wawasan kita. Semakin kita banyak tahu, insya Allah semakin menekan kestresan kita gitu. Jadi kadang-kadang kan orang stres itu karena juga tidak tahu gitu. Jadi makanya jadi selama hamil juga perlu banyak belajar, banyak baca, banyak konsultasi dengan tenaga-tenaga dokter SPOG maupun bidan yang menjadi pilihan saat kontrol, seperti itu tipsnya. Ini informasi tentang persalinan di masa pandemi, bukan hanya masalah COVID-nya saja. Jangan-jangan karena terlalu banyak baca berita tentang COVID malah jadi stres ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, Mitra Muslim, Anda harus filter dulu ya. Dan memang ada banyak pihak ya, bahkan kalau bicara tentang pendidikan, kesehatan dan seperti ini, media itu memang memberitakan dan menginformasikan. Banyak pesan yang masuk, terutama juga untuk Suara Muslim ya. Kami berusaha untuk memberikan berita yang benar-benar bisa terkonfirmasi kebenarannya, begitu kan, juga membantu masyarakat ya Bu, agar bisa mendapatkan informasi yang memang benar, kemudian juga tidak menambah kepanikan. Apalagi kalau informasinya nyampe ke ibu hamil nih. Jadi kan memang kita harus memperhatikan tentang hal itu. Baik, berikutnya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menanyakan. Bu, kenapa sih masih banyak ketakutan tentang persalinan di sekitar saya ini, terutama di masa pandemi? Apakah tidak ada sosialisasi yang menyeluruh begitu ya ke masyarakat? Terima kasih banyak untuk Pak Anang di Sidoarjo. Ya, jadi kalau untuk edukasi menyeluruh memang banyak sih ya, dari puskesmas bisa, dari bidan yang praktek mandiri di rumah bisa, atau dari rumah sakit. Kita juga ada kegiatan sih juga. Mungkin Pak Anas juga tidak saat ini tidak ada keluarganya yang hamil, sehingga kan tidak sering kontak dengan provider gitu ya. Jadi kalau misalkan mengantar, pasti kita edukasinya ditambahi tentang COVID, seperti itu. Kalau misalnya ada tetangga atau masyarakat sekitar yang masih takut, suruh dengerin ya Mitra Muslim, minta untuk dengarkan, atau mungkin Anda yang sudah tahu informasinya, Anda bisa bagikan. Insya Allah rumah sakit benar-benar menyediakan pelayanan yang
aman, nyaman, begitu kan Bu ya? Ya, Sehingga tidak pasti. banyak yang kemudian apa ya orang Jawa bilang itu ngempet gitu ya, butuh pelayanan kesehatan malah jadinya runyam karena takut yang berlebihan begitu ya, sehingga batal ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu kan tidak baik juga ya Bu ya? Juga tidak baik. Baik. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk Rumah Sakit Islam Ayani sendiri, masalah persalinan ini pelayanannya semakin ditingkatkan di bagian yang seperti apa Bu? Di RSI sendiri tidak ada bedanya, artinya kita tetap menyediakan fasilitas karena di era COVID, jadi kita harus ada tempat bagaimana ibu-ibu yang datang ternyata sudah buka 9, nah, ternyata screeningnya itu mengarah ke COVID, nah itu kita pasti bedakan tempatnya. Makanya itu tadi saya bilang kalau misalkan aman baru kita layani di lantai 2. Seperti itu. Jadi di Ponek kita, di Ponek UGD RSI itu sudah kita pilah mana tempatnya ibu yang hamil dengan konfirmasi, mana yang hamil dengan tidak terkonfirmasi, seperti itu. Yang tidak terkonfirmasi langsung kita pindahkan di lantai 2. Dan yang terkonfirmasi positif ini tidak bercampur dengan pasien-pasien umum yang terkonfirmasi positif lainnya kan Bu ya? Iya, berbeda kita perlakuan khusus untuk ibu hamil itu. Iya, tetap kita bedakan. Dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa ibu yang datang sudah hampir sekali, bahkan sampai di rumah sakit sudah mau melahirkan seperti itu. Artinya sudah pengen keluar babynya seperti itu. Wah, itu juga kita sudah siapkan di Ponek, itu sudah disiapkan. Jadi tempat-tempat mana yang untuk ibu-ibu yang terkonfirmasi, pasti kan sambil kita angani kedaruratannya, tapi screening tetap jalan seperti itu. Jadi saat menolong ibu-ibu yang belum ada hasil, pasti kita tangkap ibu ini sebagai terkonfirmasi sementara, artinya cara pertolongan kita. Misalkan kita menggunakan APD-nya seperti apa. Terus di Ponek itu namanya ada chamber persalinan, jadi nanti jangan kaget kalau di sana itu seperti di akuarium begitu. Jadi ada plastik yang ini memisahkan penolong dengan ibu yang sedang beneran untuk bersalin normal seperti itu. Karena kan tingkat penularannya tinggi kalau melahirkan normal itu kan pasti nafasnya ininya itu kan. Kenapa di situ disediakan tempat yang ideal untuk ibu bersalin dengan COVID. Tetap bisa menolong dengan baik, tapi juga aman. Tetap aman, petugasnya aman, pasiennya aman, semuanya aman gitu. Apalagi petugasnya, karena kan ya dibutuhkan tenaganya untuk bisa membantu yang lain juga. Iya, banyak betul. ibu yang melahirkan lainnya kan, yang muslim. Iya. Tapi tetap jangan berkecil hati. Ini informasi yang sangat positif ya mitra muslim. Kalaupun Anda mungkin sedang diuji Allah dengan kehamilan yang terkonfirmasi positif, begitu positif COVID, tetap positif thinking ya. Semoga ini bisa berjalan dengan baik, kembali sehat, bayinya terlahir dengan solih atau solihah, sehat semuanya dengan ibunya, seperti itu ya. Dan juga Anda bisa menjadikan RSI Ayani ini sebagai partner bersalin Anda yang nyaman dan aman insya Allah. Dan kalau bicara tentang ibu yang hamil dengan terkonfirmasi positif, ini ada pertanyaan, apa yang terjadi pada janin ketika ibu yang hamil ini terkonfirmasi positif COVID-19? Beberapa kasus yang ada di rumah sakit Islam, alhamdulillah ibu sama bayi baik-baik saja, sehat, hanya butuh perawatan lebih khusus gitu aja. Tapi endingnya baik, alhamdulillahnya begitu. Jadi ibunya sehat, bayinya sehat gitu. Jadi kita tidak pernah alhamdulillah di RSI tidak menunjukkan angka ibu hamil yang terkonfirmasi mengalami perburukan kondisi, misalkan gitu sampai nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalkan sampai mengarah ke angka kematian. Alhamdulillah di RSI tidak ada kasus yang seperti itu. Asalkan penanganannya itu lebih dini, makanya itu kenapa nggak usah takut, nggak usah terlalu stres gitu, justru lebih awal ditangani lebih bagus, nanti kemungkinan penyembuhannya lebih bagus gitu. Kalau terlambat itu yang justru beresiko dan berbahaya.
Masih ada satu sesi lagi ya Bu Ainun kita untuk ngobrol bersama pagi ini. Mitra Muslim, Anda masih juga bisa bergabung di Bincang Medika bersama Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Silakan Mitra Muslim untuk teleponnya di 031 5624 555, WA 0855 3938. Jangan lupa juga untuk lihat streamingnya dari Diklat RSI Surabaya ayat YouTube untuk streaming di pagi hari ini Mitra Muslim. Tetap dalam Bincang Medika. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika. Bincang Medika di Berspekan Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani.
selanjutnya nih, silakan Mitra Muslim, Anda masih ada sedikit waktu ya untuk berbicara tentang persiapan persalinan di rumah sakit pada era pandemi COVID. Nah, kita karena sudah berada di penghujung acara ini Bu Ainun, bicara tentang persalinan, mungkin ada pesan lebih khusus lagi untuk Mitra Muslim yang sedang mendengarkan maupun untuk semuanya yang sedang melihat pagi ini di YouTube-nya Diklat RSI Surabaya ya. Ya. Untuk ibu-ibu hamil, pesan saya tolong tetap kontrol rutin sesuai dengan anjuran provider. Tuh, yang kedua, pilihlah provider atau rumah sakit yang betul-betul bisa memfasilitasi sesuai dengan kondisi masing-masing ibu hamil. Gitu. Terus untuk ibu hamil agar proses persalinannya lancar, aman, ibu dan bayi sehat, itu memang diperlukan. Yang pertama memang doa ya, diperkuat dari doa dan positive thinking, keyakinan yang selalu positif bahwa proses persalinan dan proses kehamilannya berjalan dengan baik, seperti itu. Yang kedua, ikhtiarnya ya dengan kontrol rutin sama banyak mencari informasi yang positif terkait kehamilan dan proses persalinan gitu. Memberdayakan diri, mencari tahu, seperti itu. Dan banyak beraktivitas yang positif seperti jalan pagi minimal, olahraga itu selalu dikerjakan. Karena kalau ibu hamil dengan kurangnya aktivitas memang juga ini menghambat proses persalinan, sedikit ada hambatan saat proses persalinan gitu. Kelenturan ototnya dan lain sebagainya memang berbeda. Beda dengan ibu-ibu yang memang aktif bekerja, minimal melakukan pekerjaan rumah tangga, terus aktif bergerak, seperti itu. Pengalaman saya di lapangan sih proses persalinannya lebih lancar seperti itu. Jadi terus tetap kontrol kenaikan berat badan seperti, jadi bukan berarti ibu hamil pasti makannya di overin gitu. Jadi hindari obesitas, itu juga sangat penting gitu, karena semakin obesitas semakin menambah faktor resiko ibu hamil tersebut, seperti itu. Jadi, sama ini ya Bu, yang kalau saya yang rasakan sendiri itu ketika melahirkan, latihan yang paling dibutuhkan latihan nafas begitu ya, untuk memanjangkan nafas kita dengan banyak olahraga dan lain sebagainya. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan, yang salah satu yang diserang kan masalah pernafasan begitu ya. Ini benar-benar harus kita jaga begitu untuk benar-benar ya tadi pesannya semua dari Bu Ainun harus kita lakukan sebagai catatan. Ya, waktunya ini sudah habis Ibu, dan sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi, tapi untuk mitra muslim yang ingin bertanya masih bisa ya untuk langsung menghubungi rumah sakit. Silahkan menghubungi Diklat RSI Surabaya, nanti bisa disambungkan ke nomor saya juga boleh, untuk kalau misalkan masih ada pertanyaan atau kaitannya dengan persiapan mau melahirkan di RSI, kami siap membantu. Terima kasih banyak RSI Ayani. Terima kasih banyak Bu Ainun yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan sehat-sehat terus, salam sehat. Amin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra muslim, demikian ya perbincangan kita pagi ini bersama dengan narasumber kita Ibu Ainun Maujudah ST, dan beliau dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani berbicara kita